Setelah meraih kemenangan pertamanya di Gerbang Biru, kepercayaan dirinya benar-benar berubah. Xiao Yan memilih untuk terus menantang. Namun, kemenangan tidak selalu terjamin. Bahkan dengan peluang menang hanya 30%, itu tetap sangat sulit. Oleh karena itu, Xiao Yan merujuk pada pengulangan rangkaian tindakan sebelumnya, dari mimpi ilusi hingga gerbang pertempuran nyata. Dia tanpa lelah mengulangi setiap langkah hingga meraih kemenangan, mendapatkan peluang 50%. Xiao Yan mengangguk sedikit, mengakui usahanya. Kota bela diri sudah hampir mencapai batasnya. Jika kekuatannya saat ini dapat menembus ke tingkat kelima alam inti bumi, dia mungkin dapat meningkatkannya hingga 70%. Namun, meskipun dia telah mendengar 14 suara inti bumi, dia belum merasakan tanda-tanda terobosan. Dia bertanya-tanya berapa banyak suara inti bumi yang akhirnya perlu dia dengar sebelum menembus batas. Akhirnya, Xiao Yan perlahan membuka matanya, duduk bersila di tangan naga Xuan Huang, melintasi pegunungan dan lautan yang luas. Setelah keluar dari pertempuran dan cobaan yang tak terhitung jumlahnya di Menara Roh Kekosongan Bintang Ungu, dia merasa seolah-olah muncul dari dasar laut. Sensasi dingin dan kokoh sisik naga di bawahnya terasa menenangkan. Xuan Huang merasakan kebangkitan Xiao Yan dan segera memanggil untuk bertanya. Kata-katanya hampir belum terucap ketika suara dalam dan teredam memecah keheningan. Asteris suara itu seolah meletus dari tulang-tulang dunia itu sendiri. Namun kenyataannya, itu berasal dari mobilisasi tiba-tiba kekuatan tak terlihat di dalam Xiao Yan, yang menyatu ke dalam tubuhnya. Daging, darah, dan jiwanya jelas dapat merasakan gelombang kekuatan yang dahsyat. Suara inti bumi telah datang lagi. Meskipun aku pernah mengalaminya sebelumnya, mendengarnya lagi masih sangat mengagumkan. Asteris, satu demi satu, berat dan kuat. Seluruh alam semesta terbentur berulang kali, suara itu semakin padat dan megah. Setiap denyutan memicu gelombang dan transformasi kekuatan luar biasa di dalam tubuh Xiao Yan. Xiao Yan merasakan darah dan qi-nya bergejolak. Genderang emas bergemuruh, seolah-olah belenggu tak terlihat mulai retak, dan 9 tanda berbentuk bintang di antara alisnya berkedip. Dia merasakan kekuatan fisiknya akan segera menembus batas. Ketika suara baru bumi mencapai ketukan ke-10 berturut-turut, aura kuat terpancar dari tubuh Xiao Yan, menandakan terobosannya dari alam leluhur ke tahap roh primordial. Namun, suara itu tidak berhenti. Suara yang dalam dan bergema dari inti bumi terus bergema di seluruh langit dan bumi, setiap denyutan membawa rasa peningkatan yang sangat jelas. Itu baru berhenti setelah ketukan ke-15. Xiao Yan merasakan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Meskipun belum mencapai terobosan, ia telah mencapai level yang hanya bisa dicapai dengan menyatu dengan klon pemakan jiwa sebelum mencapai puncak alam void. Sekarang tubuh utamanya telah tiba. Jika ia menyatu dengan klon pemakan jiwa, ia mungkin bisa mencapai setengah dari alam void. Kekuatan jiwanya juga akan menjadi kartu truf utama bagi Xiao Yan. Dikombinasikan dengan pedang hati pembunuh jiwa yang telah membersihkan kabut alam transendensi, pedang tak terlihat ini dapat memutus jiwa makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun ia telah kehilangan klon roh primordialnya, klon jangkrik emas dan klon pemakan jiwa, bersama dengan peningkatan tubuh utamanya, secara bertahap menutupi kehilangan kekuatan tempur. Namun, rasa krisis tidak hilang seiring dengan peningkatan tersebut. Sebaliknya, rasa krisis itu menjadi semakin kuat. Mungkinkah itu klon penguasa Void lagi? Xiao Yan sudah sedikit tahu tentang penguasa Void. Tubuh utamanya tidak berani datang, pasti karena takut akan sesuatu. Kehati-hatian seperti itu bukanlah masalah. Lagi pula, jika bukan karena ini, dengan pikiran yang begitu teliti, mungkin ia tidak akan mampu menggulingkan tabib Suqian dari tahta Raja Void. Tetapi jika itu hanyalah klon Raja Void, mengapa ada rasa krisis yang begitu kuat? Pasti ada variabel tak terduga yang berperan. Pemusnahan Yan-Yan tak terhindarkan. Susen Hao, sebuah kapal kolosal, menerobos kekosongan dunia gunung dan laut, maju dengan kecepatan luar biasa. Di dalam kapal kolosal itu, di sebuah ruangan rahasia yang gelap, Su Anxing,
mengenakan armor Dewa Void, berdiri. Hanya wajahnya yang terlihat, kontras sekali dengan dirinya yang dulu lemah. Ia telah mengalami pertumbuhan yang menakjubkan. Armor Dewa Void yang dikenakannya adalah ciptaan terbaru dari Taisu, mampu melepaskan kekuatan tempur abadi seperti dewa. Tiba-tiba, cahaya di ruangan itu menebal dan meredup, seperti tinta yang tak kunjung padam. Su Anxing tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya menyempit tajam, dan seseorang muncul sekitar 5 meter jauhnya. Sesosok gelap berdiri di sana, bentuknya tidak jelas, hanya topeng di kepalanya yang terlihat dengan jelas. 5 simbol kaki tangan muncul di topeng itu. Ia berdiri di sana tanpa nyawa dan tanpa aura apapun, seperti hantu. Siapa yang sedang bermain-main? Su Anxing merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Alisnya sedikit berkerut, dan dia berteriak dengan suara rendah, "Apakah kau pikir kau bisa membunuh yang mulia dengan kekuatanmu?" Sebuah suara samar bergema dari balik topeng, terdengar tidak manusiawi. Su Anxing terdiam. Jantungnya semakin berdebar kencang. Meskipun lebih lemah dalam kekuatan, pikirannya sangat teliti. Dia segera menilai bahwa sosok gelap di hadapannya sangat aneh. Memasuki Void God secara diam-diam adalah satu hal, tetapi mengetahui tujuan mereka adalah bahwa ada pengkhianat di dalam Void, atau bahwa Void memiliki benda ini. Kekuatannya sangat luar biasa. Mampu melihat isi hati orang atau sesuatu yang bahkan lebih kuat dari yang bisa dibayangkan. Dia tidak boleh berbicara gegabah, dalam menghadapi hal yang tidak diketahui. Menunjukkan kelemahan selalu merupakan hal yang benar untuk dilakukan. Bimbingan apa yang dimiliki Dewa Ilahi? Su Anxing bersedia belajar. Su Anxing berdiri dan bahkan berlutut dengan satu lutut, menggenggam tangannya erat-erat. Dia bukanlah seorang bangsawan, namun dia fleksibel dan mudah beradaptasi. Baik temperamen maupun kelicikannya sangat tinggi, seperti yang dibuktikan oleh undangan Sen Si kepada permaisuri. Situasi itu, yang seharusnya menjadi jalan buntu, masih memberinya jalan keluar. Dia hanya mengundang permaisuri, bukan menyerangnya, inilah kelicikannya yang sebenarnya. Jika dia bisa menang, tidak akan terlambat untuk membunuh. Jika dia tidak bisa menang, dia tidak akan sepenuhnya membuat Xiao Yan marah. Semuanya sesuai rencananya. Memang, aku tidak salah. Kau adalah satu-satunya orang gila di kekosongan agung. Sesaat kemudian, cahaya biru gelap berkedip di depan Su Anxing, lalu mengembun, berubah menjadi pil seukuran ibu jari. Pil itu melayang di depannya, seluruh tubuhnya gelap dan pekat, memancarkan cahaya biru samar, aura yang menakutkan. Tatapan Su Anxing tanpa sadar tertarik padanya, seolah-olah jiwa-jiwa kecil yang tak terhitung jumlahnya berjuang dan tertawa kesakitan di dalamnya, dipenjara oleh kekuatan tak terlihat. Setelah menatapnya hanya sesaat, Su Anxing merasa seolah-olah jiwanya sendiri sedang disedot. Di saat-saat putus asa, mengonsumsi ini dapat membantumu memusnahkan yang mulia yang bereinkarnasi itu, dan bukan hanya itu. Cahaya dingin menyapu, dan sebelum Su Anxing dapat bereaksi, cahaya itu menembus alisnya. Seketika, tubuhnya mulai berdiri, matanya dipenuhi teror, sebelum akhirnya kembali tenang. Jiwa ini adalah penguasa ilusi, dan dia juga dapat membantumu. Tatapan Su Anxing penuh dengan kompleksitas. Namun, ia tidak menganggap ini sebagai hal yang baik. Kekuasaan itu setara, semakin besar kekuasaan, semakin besar pula harga yang harus ia bayar. Apakah harga dari dosis ini adalah jiwa dan nyawaku? Su Anxing mendongak, tatapannya berat saat ia bertanya pada sosok gelap di hadapannya.